Apakah ini maksiat? Apakah ini ibadat? Apakah ini maksiat? Karena Allah menciptakan kita untuk kita beribadah. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, asal hidup tanpa tujuan. Jadi orang hulu sungai mati ya sudah. Orang mati nang bernilai ibadah. Habis waktu, habis umur, masa bodoh dengan waktu, masa bodoh dengan hari, masa bodoh dengan maghrib, masa bodoh dengan isya, masa bodoh dengan subuh, masa bodoh dengan zuhur, masa bodoh dengan asar. Hei kau yang ngomong seperti itu, hati-hati kalau Allah masa bodoh dengan kamu, celaka. Kita Bapak Ibu beribadah hidup ini. Apabila tidak beribadah, ngapain hidup? Napa jar nyanyian ulun kada ingat lagi nah. Hidup 1000 tahun kah? Kalau kada beribadah, apa gunanya kah? Cari nilai ibadah. Silahkan kita mau urus dunia, bernilai ibadah enggak? Apabila kada bernilai ibadah, tinggalkan, buang-buang umur, buang-buang waktu. Apalagi kita nih insya Allah Kamis malam Jumat, malam nisfu. Tingkatkan kualitas ibadah malam nisfu. Ada 5 malam kalau kita meningkatkan kualitas ibadah, itu orang dimudahkan Allah memasuki surganya Allah. Lailatul Tarawiyah, malam Tarawiyah, walailatul Arafah, malam Arafah, walailatul Nahar, malam hari Idul Adha, walailatul Fitri, malam hari Idul Fitri, walailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Apalagi malam nisfu Sya'ban terjadi Kamis malam Jumat, insya Allah. Masih kita diberi kesempatan. Lalu Bapak Ibu orang membaca Yasin, ada aja yang ngomong, nah ini bahayanya nih. Adalah di zaman Rasulullah orang beramalan nisfu Sya'ban membaca Yasin seperti yang kita lakukan. Kalau ulun gini aja menjawab, kalau sampean tidak setuju dengan orang melakukan amalan di malam nisfu, diam aja pian. Enggak usah pian beribadah. Gak apa-apa, kami nggak ganggu sampean, kami sibuk beribadah di malam nisfu. Allah menilai bukan diamnya kita di dunia, Allah menilai kita ini beribadah enggak. Lalu dia ngomong, guru ibadah tuh guru harus ada dalilnya. Selama baik nggak perlu ada dalil lagi. Karena catat, tidak semua orang banyak mengenal dalil. Masa kita berdalilan orang awam? Masyarakat biasa kita suruh cari dalil. Masyarakat biasa Bapak Ibu kita suruh cari dalil. Kalau pin ngomong dalil, pin berdebat di pesantren, nyambung. Kalau masyarakat seperti kita nih Bapak Ibu ulun, orang malam nisfu beribadah, ada orang ngomong, adalah hadisnya ba'amalan nisfu Sya'ban itu adalah hadisnya. Jawaban ulun, tidak perlu ada hadis selama amalan itu tidak bertentangan. Silahkan pian sibuk cari hadis, kami sibuk beramal. Meninggal rugi pian. Kenapa rugi? Sibuk cari hadis aja. Kita sibuk beramal, menang yang mana? Kesalahan apa di malam nisfu kalau orang beribadah? Apa salahnya? Apa yang dilarang apa? Karena guru dina tidak pernah dilakukan Rasulullah. Pian gak hidup di zaman Rasulullah. Taunya sampean ngomongan seperti itu bahwa di malam nisfu Sya'ban tidak pernah Rasulullah beribadah malam nisfu Sya'ban. Sedangkan pian enggak hidup di zaman Rasulullah, ilmu sampean tuh katanya juga. Lihat Martapura, ulama-ulama besar
Martapura kita ambil contoh, orang sibuk beribadah. Zaman guru sekumpul malam nisfu luar biasa. Zaman guru Ki Haji Badruddin malam nisfu luar biasa. Zaman guru Rasyad malam nisfu luar biasa. Zaman guru guru sekarang nih guru Sukri luar biasa. Zaman guru Ki Hasanuddin turun temurun, anak-anaknya para ulama turun temurun melaksanakan ibadah. Pian sibuk mengkritik orang beribadah. Nah, kan banyak sekolahan yang seperti itu. Apa kesalahan malam nisfu Sya'ban orang membaca Yasin? Salah apa orang baca Yasin? Orang beribadah, pian sibuk cari dalil. Karena membaca Yasin, ulun ngomong seperti itu Pak Ibu. Nah, ini kita supaya jangan sampai kita beribadah itu dilemahkan oleh orang yang selalu ngomong, ada nggak dalilnya? Apakah orang itu Bapak Ibu mengerjakan kebaikan selalu harus ada dalil? Bapak Ibu, pian sibuk beribadah kah, sibuk cari dalil kah baru beribadah? Kalau ulun sibuk ingin ibadah terus. Dalilnya apa guru pin bamalan nisfu Sya'ban? Tuan guru mengerjakan, selesai. Ulama mengerjakan, selesai. Paguruan kita melakukan, selesai. Gitu aja Bapak Ibu. Makanya jangan kita mempersulit diri kita hidup ini, jangan membuat ribet. Lalu ulun ngomong, silahkan pian kada beribadat malam nisfu Sya'ban. Kami beribadat, yang menilai Allah bukan pian. Nah, dia Pak Ibu dia. Nah, itulah guru sarnia bukan salafi wahabi. Setelah orang Pak Ibu beramalan baca Yasin dengan niat mudah disehatkan badan, dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Baca Yasin yang kedua dengan niat mudahan diluaskan rezeki yang halal untuk taat ibadah. Baca Yasin yang ketiga, marilah kita berniat dengan membaca Yasin ini mudah-mudahan andai kata diwafatkan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, baca Yasin. Ulun tanya, salahnya di mana? Nah, ulun minta salahnya aja di mana? Apakah kami baca Yasin perlu ada dalil? Apakah membaca Quran itu harus ada dalil dulu? Quran itu sudah dalil. Kami membaca dalil, enggak perlu lagi ada dalil. Ayo, apalagi mengaji di medsos nih biar. Hadisnya lemah katanya. Selama itu kebaikan, jangan terpengaruh dengan orang. Ada nggak dalilnya? Silahkan pian sibuk cari dalil. Kami sibuk beramal. Nah di situ Pak Ibu, orang sibuk teori, kita sibuk praktek. Nah itu tuh penting, kita harus. Nah itu malam nisfu. Karena Allah menilai takwanya. Dalil itu Bapak Ibu kalau orang awam, tuan guru melakukan, itu cukup. Ulama melakukan malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama memimpin beramalan, cukup dalil itu. Ulama atau guru kita cukup. Karena Pak Ibu kalau kita mencari dalil dalam Al-Quran, hafal Quran aja enggak, gimana ketemu dalil? Hafal kitab Bukhari enggak, hafal kitab Muslim enggak, hafal kitab Tirmidzi enggak, hafal Sunan Abi Daud enggak, hafal kitab Nasai enggak, hafal kitab Ibnu Majah enggak, gimana menanyakan dalil? Yang parahnya lagi Pak Ibu, ada sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini. Atau Pak Ibu pian kayak ini, dokter meresep sampean obat, tanyakan kepada dokter, mana dokter dalilnya? Ya Pak? Beranilah pian ngomong kepada dokter, dokter meresep obat.
untuk kita, untuk pian misal. Lalu pian ngomong kepada dokter, dalilnya dokter adalah jadi obat ini saya kapian resep begini. Ikam aja dokter, lain aja obat. Itu sama. Kalau ulama melakukan, mereka sudah ahli dalil karena mereka sekolah. Lalu mereka jadi guru, jadi ulama, berarti mereka sudah menguasai dalil. Lalu zaman sekarang ini adalah malam nisfu Sya'ban itu dalilnya amalan tuh ada enggak? Ini orang Pak Ibu ketinggalan, sibuk mencari dalil, mengkritik orang beramal. Kalau ada seperti itu, tinggalkan. Kita tidak sibuk mencari dalil, kita sibuk beramalan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalilnya siapa? Ulama. Nah, orang yang mau belajar tauhid, Pak Ibu, dirinya itu berharga. Apakah ini pekerjaan yang bernilai ibadah? Apakah ini pekerjaan yang bernilai maksiat? Dia kenal. Apakah ini pekerjaan yang diridhoi Allah? Apakah ini pekerjaan yang dimurkai Allah? Dia tahu. Kenapa? Karena dia kenal dengan Allah lewat belajar ilmu tauhid. Lalu harga dirinya itu ada. Dan mau menghargai orang lain. Nah, ada bagus akhlaknya. Menghargai orang lain. Orang beramal, kita kritik, mengkritik itu Pak Ibu salah satu di antara sifat yang tidak menghargai orang lain. Aturannya yang bagus gini, beramalan yang seperti ini tanyakan untuk apa? Oh ini. Nah, jangan mana dalilnya beramalan ini? Itu sama ya Pak Ibu meragukan orang beramal. Bahkan ada Bapak Ibu di suatu kampung yasinan bubar. Kenapa maka bubar? Karena berdalil ada pernah dilakukan Rasulullah bayasinan. Padahal Rasulullah membaca Yasin. Karena Yasin turunnya kepada Rasulullah. Orang bayasinan bersilaturahim. Nilai silaturahim itulah yang diambil, ditambah amalan yaitu yasinan. Kenapa maka yasinan? Karena orang di situ silaturahim. Kenapa maka membaca yasin? Karena itu firman Allah. Apa bedanya yasin lawan yasinan? Bedanya kalau yasin sendirian, kalau yasinan orang banyak, berarti orang banyak enggak benar. Nah, itulah kedangkalan memaham. Nah, kada lagi Pak Ibu merasa hebat. Kenapa? Mau menghargai orang lain. Kita nih kadang-kadang menilai orang rendah. Kalau orang yang kita nilai rendah tuh paling mulia di dalam penilaian Allah. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Kan menilai sesuatu yang paling tepat itu siapa? Allah. Kalau kita menilai orang, lalu kita rendahkan orang itu, kira-kira pastilah kita tahu orang itu direndahkan Allah di ketika kita merendahkan dia. Nah, orang yang menguasai ilmu tauhid, dia tidak mudah merendahkan orang. Dia menghargai, jar kita tuh Pak Ibu baik sangka. Ini pengaruh orang belajar tauhid. Kenapa? Sebab dia paham. Nah, pahamnya itu. Contoh Pak Ibu lah. Misalnya orang itu Pak Ibu melakukan sesuatu apa, misalnya orang baca manakib. Baca manakib itu kan macam-macam tuh. Ada kopi pahit, ada kopi manis. Nah itu tuh. Ada wadai-wadai seperti cincin, ada yang apa tuh, cucur, apalagi
roti, susu, siap akad. Ada orang mengkritik, ngapain yang seperti itu? Nah, jar kita itu makanan. Kalau ngomong seperti itu, kada sesajen lah. Sesajen itu di bawah pohon letakkan, dibuang. Mubazir. Sesajen itu dibuang ke laut, sesajen itu dibuang ke sungai, sesajen itu dibuang ke danau, nang dianggap dikeramatkan atau sebagainya. Mubazir. Kalau diletakkan di sini kopi pahit, kopi manis, susu, cucur, cincin, ketan, apa-apa kali situ. Mubazir enggak? Enggak. Setelah selesai acara dimakan. Nah, lalu dia nih Pak Ibu, maaf, orang ini ngomong lagi. Gantilah kalau bisa tuh wadai cucur, wadai cincin tuh dengan burger. Lah, burger pula. Nah, ini nih. Ganti dengan pizza. Kopi pahit, kopi manis ganti dengan Coca-Cola. Wah, ganti dengan Sprite. Lihat. Artinya harus ada modernisasi. Ulun Pak menemui orang yang seperti itu. Berarti orang ini ilmunya neliti orang terus. Ilmu orang ini mengkritik orang terus. Ilmu orang ini ilmu mengkritik. Ilmu orang ini ilmu merendahkan. Ilmu orang ini selalu orang salah yang berseberangan dengan pemahamannya. Itu ilmu orang yang gak pernah belajar tauhid. Kalau orang pernah belajar tauhid, jangan langsung ngomong seperti itu. Kenapa maka ada kopi pahit nih, kopi manis nih? Ya paling kada tahu lah. Dapat ilmu dari sampean-sampean. Karena ulun nggak tahu. Ah, bagus. Apa jawaban ulun? Wadai atau kue yang seperti ini dari dulu kai kita, datu kita, angga kita ke atas semuanya tahu dengan wadai ini, wadai cucur, cincin, apa-apa nih tahu semua dari orang-orang yang dulu. Kalau burger kira-kira orang tua-tua tahu lah. Pizza, datu kita mungkin hidup lang 90 tahun sekarang. Tanyai sih dia nih kayak Dato nih waden apa jawab sih? Oh ada lihat sih dia. Waden apa nih? Ini Dato pizza. Ini apa Dato? Ada tahu juga burger. Ini Dato minuman apa nah? Ada tahu aja sih dia. Coba pian julungi cincin tahu sih dia. Ini cocor tahu. Nah, kenapa Bapak Ibu jadi ada yang seperti itu? Jawabannya guru-guru kita seperti itu, selesai. Kalau ulun pahit pengalaman, kenapa ada kopi pahit? Kenapa ada kopi manis? Kenapa maka ada susu itu? Kenapa maka ada yang seperti itu? Ternyata Pak Ibu, orang gaib, ini pengalaman ulun. Orang gaib itu hadir di setiap dibacakan manakib para aulia. Kejadiannya pernah di Aranio, ulun kisahkan dalam kawanan ulun pernah. Waktu ulun baca manakib Syekh Saman Al-Madani, enggak disiapkan orang minuman kopi pahit, kopi manis itu enggak ada di situ, enggak ada. Ulun enggak mempermasalahkan, itu tergantung tuan rumah. Ngapain ulun terlalu memperhatikan siapkan ini, ulun enggak mau mempersulit orang. Lalu Pak Ibu pulang sampai simpang 4, sudah simpang 4 meja baru itu. Setelah SPN kemudian Masjid Baitul Azim menuju simpang 4, pulang ke rumah. Telepon berdering, banyak nih panggilan tak terjawab. Berapa panggilan tak terjawab? Oh, dari Aranio. Assalamualaikum. Hujan lebat waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru Udin, di mana nih posisi? Sudah dekat simpang 4 meja baru. Maulah Guru Udin pin ke Aranio kembali? Enggak. Kenapa ke Aranio? Jauh. Ulun ada jadwal setelah maghrib, ada pengajian. Ini Guru Udin, istri ulun kesarungan, kesurupan.
Setelah pian pulang guru jamaah bubar sudah dari ceramah tentang manakib tadi. Bini ulun kasurupan kasarungan. Kada mau ampe-ampe lah. Kayak apa nih pendapat pian? Oh, itu bisa lah dipandiri. Bini pian tuh bisa suaranya suara bini pian kah suara orang lain kah? Suara orang lain guru Oh, berarti raga bini pian dipakainya badannya itu sementara oleh orang yang menyarung atau merasuk itu. Serahkan HP sama bini pian itu. No, wani ulun karena ulun sudah di Semak 4. Ada di Aranio juga. Jauh juga sudah. Lalu teleponan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara orang tua, laki-laki, tapi berwibawa nih suara orang nih. Ada apa? Guru Udin, ya. Tolong apabila membaca manakib, mohon supaya jamaah menyiapkan kopi pahit, kopi manis. Tadi tidak disiapkan. Kami orang gaib yang hidup sudah ribuan tahun di daerah Aranio ini. Kami orang gaib yang hidup sudah ribuan tahun di Aranio ini. Karena kami hadir diceritakannya para aulia, apalagi Rasulullah. Makanan kami tidak ada disiapkan, tolong hargai kami. Makanan sampean apa? Hanya mencium bau. Mencium bau, bau kopi. Nah, jangan kalian pengen takutan minum kopi. Hanya bau aroma itu saja. Aroma makanan yang disiapkan itu guru, itu adalah makanan kami. Hanya kami mencium, tidak menyentuh, tidak mencicipi. Ulun baru tahu, oh beginikah jadi ada kopi pahit, kopi manis, susu, wadai cucur, ketan, cincin, apa-apa lagi tuh Pak. Oh, itu bibinian yang tahu tuh. Nah, lalu Pak, apa jawaban ulun? Terima kasih atas pemberitahuannya. Mohon maaf kalau kami tidak lengkap. Iya, sama-sama langsung. Seribuan tahun umurnya. Assalamualaikum kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh. Enggak ada percaya kena bawa pen ke Aranio. Mudahan jalan 4 orang kasarungan nyaman. Tahu. Lihat Bapak Ibu. Baru lu tahu. Karena para menceritakan orang-orang hebat, para aulia termasuk apalagi Rasulullah, mereka tuh hadir, kitanya nggak melihat. Nah itu tujuannya disiapkan itu, karena yang lain daripada kita nih ada yang hadir, kita nggak tahu. Orang beriman percaya dengan yang gaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya juga yang gaib-gaib. Selesai acara, makan lagi minum mie susu itu. Minum mie kopi pahit, kopi manis tuh. Jangan disambat, itu bekas orang gaib. Mereka kadang mencicipi, mereka hanya mencium. Nah, anak diganti burger lah Bapak Ibu. Orang gaib tahulah dengan burger. Orang gaib tahulah dengan pizza. Orang gaib tahulah dengan Sprite, Coca-Cola. Nah, itu tuh minuman orang sekarang. Nah, itulah Pak Ibu. Hanya orang bertauhid itu dia menghargai perbedaan. Asal jangan syirik. Kalau syirik tegas dia. Tapi selama perbedaan itu tidak rusak keyakinan, silahkan saja. Orang bertauhid seperti itu, menghargai. Nah ini pentingnya, menghargai orang lain. Sebab dia paham bahwa semua manusia itu sama derajatnya, sama tingkatannya manusia ini. Kita semuanya
turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Yang membedakan kita nih Pak Ibu satu aja, takwa. Turunan siapakah? Apabila kada bertakwa rugi, itu aja. Turunan siapapun apabila kada takwa rugi. Karena turunan tidak menjamin keselamatan. Allah memerintahkan kita takwa supaya mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang takwa. Lalu kita hidup ini Bapak Ibu berjalan di jalan yang takwa. Itu nanti dibahas panjang lebar. Kita teruskan dulu. Berasal dari satu keturunan. Nah, kita semuanya kita ini sama, berasal dari satu keturunan. Iya, Nabi Adam, kita dari Nabi Adam semua. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita hidup nih Pak Ibu di jalan takwa. Nah, lalu takwa itu terbagi dua. Apa arti takwa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu definisi. Berarti takwa itu mengandung ada perintah, ada larangan. Kalau kita Pak Ibu mengenal sudah perintah, pasti kita mengerjakan. Kalau kita sudah mengenali larangan, pasti kita meninggalkan. Mengenali apakah ini perintah harus pakai ilmu. Mengenali ini adalah larangan juga pakai ilmu. Bukan sekedar kita ngomong ini perintah, ini larangan. Takwa itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah. Nah, itu yang dipelajari. Lalu dari perintah terbagi dua, larangan pun terbagi dua. Nah, ilmunya mengerjakan perintah, ada perintah yang dikerjakan oleh anggota zahir seperti sembahyang, dikerjakan oleh anggota lahiriah kita, nuntut ilmu, puasa, zakat, haji, tolong menolong. Itu semua Bapak Ibu kita kerjakan dengan anggota zahir kita. Ada lagi perintah Allah yang kita kerjakan dengan hati batin. Kita sembahyang, itu perintah yang dikerjakan secara lahiriah. Dalam kita mengerjakan sembahyang harus ikhlas. Nah, berarti supaya sembahyangnya ini Pak Ibu diterima Allah, diikut sertakanlah taat batin, namanya ikhlas. Apabila dia hanya belajar ibadah lahiriah, tidak mempelajari ibadah batiniah, bisa rusak ibadah lahiriah itu. Karena tidak diikut sertakan ibadah batiniah. Apa ibadah batiniah tadi? Ikhlas. Orang banyak sembahyang misal. Kenapa sembahyang? Mertua ada di rumah. Nah, berarti dia enggak ikhlas. Maka tidak mengikut sertakan ibadah batiniah tadilah merusak ibadah lahiriah. Kenapa maka rusak ibadah lahiriah? Karena tidak mempelajari ibadah batiniah. Banyak kalau Bapak Ibu lagi tugas berdoa, kita jangan wafat kecuali ilmu yang wajib dituntut selesai. Amin. Jangan diwafatkan dulu ya Allah kecuali ilmu yang wajib kita tuntut sudah selesai. Memang menuntut ilmu Pak Ibu kada selesai-selesainya, dari buayan sampai liang lahat. Tapi menuntut ilmu yang diwajibkan Allah seperti fikih, tauhid, tasawuf yang wajib-wajibnya dituntut, itu dulu Pak yang diutamakan. Seperti ilmu-ilmu fardu ain,
Misalnya seluruh ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji tuntut semua. Nah itu tuh apabila kita enggak menuntut, bingung nanti. Sembahyang bagus, tapi hatinya ria, hilang, hancurlah ibadah lahiriah tadi karena tidak mengikut sertakan ibadah batiniyah. Yang menilai hati kita adalah Allah, yang menilai lahiriah ibadah kita manusia. Ibadah batiniyah Bapak Ibu sangat menentukan kualitas ibadah lahiriah. Berat Pak Ibu, kita harus kaji ini. Ulun nah duduk di sini, pian menilai ulun bagus, karena ulun nyampaikan ilmu. Mungkin pian memandang ulun bagus di sini ulun duduk. Tapi kalau ulun merasa bagus dari sampean, ulun maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pian tidak tahu bahwa ulun ini maksiat. Karena ulun merasa ulun ini bagus. Nah, merasanya ulun ini dengan bagusnya diri ulun, di situ maksiat. Memerlukan ilmu lagi Pak Ibu. Sampai ke sini lapin mengaji sudah. Kenapa maka ulun maksiat? Karena ulun merasa baik. Ada ujubnya di situ. Apabila muncul sudah ada rasa baik, ulun menilai ulun diri ulun ini baik. Ulun menilai diri ulun ini alim. Tapi di ketika ulun menilai lagi lebih alim ulun daripada pian, sombong. Kalau ini tidak dikaji Pak Ibu, kita bisa mampir ke neraka. Innalillah. Makanya berdoa kita mudahan panjang umur, amin. Sembahyang memang benar, itu kewajiban ibadah lahiriah. Tapi di ketika hati kita tidak diisi dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, ibadah lahiriah itu bisa rusak. Kenapa maka ibadah lahiriah rusak? Karena batiniah kita maksiat di ketika kita memandang ibadah lahiriah kita. Jar kita nih kayak ini Bapak Ibu, penyakit dalam lebih berbahaya daripada penyakit luar. Iyalah. Orangnya pina sehat, kalau Bapak Ibu sakitnya gagal ginjal. Ya Pak. Orangnya pina sehat, soalnya gagal ginjal. Orangnya pina sehat, soalnya kanker. Ini kita takut Pak Ibu masalah ini. Nah, itu baru ibadah yang dikerjakan secara lahiriah. Kemudian hati kita ikhlas. Itu takwa namanya. Allah menilainya di situ. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Jangan judi online, maksiat. Jangan mabuk-mabukan, itu maksiat. Di hati Bang, apalagi di hati, tuh ditinggalkan oleh anggota lahiriah. Jangan sampai kita itu meninggalkan sembahyang misalnya. Apabila kita meninggalkan sembahyang, berarti kita maksiat lahiriah. Hati gimana? Jangan sombong. Hati gimana? Jangan buruk sangka. Hati gimana? Jangan ujub. Hati gimana? Jangan dendam. Karena Allah menilai hati kita, bukan Allah menilai lahiriah kita. Tempat lahiriah kita dinilai oleh manusia. Kata Rasulullah dalam hadis, ana ahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Kata Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda, kita ini hanya kawa bisa menilai lahiriah orang saja, tapi kita nggak bisa menilai hati orang. Nah, disitulah Pak Ibu, berarti namanya takwa mengerjakan perintah zahir batin. Namanya takwa meninggalkan larangan zahir batin. Ini adalah Bapak Ibu penilaian Allah, terutama masalah hati. Itu lebih lagi kita hati-hati.
Selain itu, orang yang bertauhid memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Hanya orang yang bertauhid, orang yang kuat perasaan kasih sayangnya kepada manusia. Kalau orang Pak Ibu kada bertauhid, rasa kasih sayang hanya ada kepentingan. Bila orang tuh kada bertauhid, ada kasih sayang, ini ada kepentingan aja. Tapi kalau orang bertauhid, ada sifat kasih sayang, sifat kasih sayangnya karena Allah. Nah, ini yang awet. Makanya ada di dalam Quran, al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayangan di dunia, karena di akhirat bermusuhan, kecuali kasih sayang atas dasar takwa. Ulun sayang lawan pian semua karena kita berada di masjid yang penuh berkah. Kenapa maka ulun sayang? Karena pian di dalam kebaikan. Ulun sayang lawan pian. Mungkin pian sayang juga dengan ulun karena kita sama-sama dalam kebaikan. Kita sama-sama dalam takwa. Masalah hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Apabila berkasih sayangan karena takwa, lanjut sampai ke akhirat berkasih sayangan. Apabila berkasih sayangan bukan karena takwa, di akhirat bermusuhan. Nah, ini yang kita takutkan tuh Pak Ibu. Dia memandang semua manusia adalah saudara. Nyamannya. Nangkai badang sanakan aja hidupnya. Nyaman kada? Yang tatuha kita anggap kakak, yang tatuha lagi yang kita anggap ayahanda, sama umur kurang lebih kita sebut dang sana atau adik atau kakak, semua bagusnya. Hanya Bapak Ibu orang yang ada ilmu tauhid yang benar-benar kasih mengasihi sayang menyayangi, tidak mau bertindak zalim terhadap sesama makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia. Makhluk Allah misalnya binatang aja dia nggak mau menyakiti, apalagi manusia. Nah, ini hebatnya orang yang belajar ilmu tauhid. Nah, kemudian nazam aqidatul awam dan asal usulnya nanti kita bahas lagi sekali setengah bulan ke depan. Kita lagi kaji, sambung pengajian kita. Setelah itu libur karena bulan puasa. Nah, insya Allah sekali lagi kita, tapi ulun memberitahu sampean di mana-mana ulun beritahu juga, Kamis malam Jumat ini nisfu Sya'ban dianjurkan membaca malamnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 2375 kali. Mulai tenggelam matahari maghrib, tapi kita kan baca Yasin semua. Bubar baca aja lagi amalan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terserah aja berdiri ke berduduk lah. Kalau berbaring pangguru nggak selesai. Karena 2375. Karena di dalam kitab Kanzun Najwa Surur disebutkan orang yang mengamalkan tasbih Nabi Yunus itu Allah jauhkan daripada ketidaktenangan dalam hidupnya. Allah berikan ketenangan, Allah berikan keamanan, Allah berikan kesentosaan, Allah jauhkan dari gelisah, sakit hati dan yang lainnya. Mudahan bisa ulun amalkan malam nisfu juga biar berkredit boleh, tapi usahakan sebelum azan subuh selesai. Tapi begotong royong jangan, karena begotong royong ngalih. Ikam umahnya lah 1000, nah ikam naklah 1000, 2000 sudah, ikam minantuklah 300, abah 75 aja, oh kada mau, harus 2375 masing-masing. Yang bergotong royong itu orang membaca zikir 7 laksa, 70.000, 2,5 jam Pak Ibu selesai. Berduduk di muka TV kata serap berjalan enggak baca bujur-bujur membacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, jangan sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 20. Bah
Jadi malaikat rakib atid curang ini manusia. Malamnya malam Jumat lagi luar biasa baik. Nah itu saja cukup yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu di dalam nilai takwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.